Setelah cuitannya membuat gaduh, Ferdinand Hutahian mengaku menjadi mu'alaf dan akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke polisi dalam dugaan ujaran kebencian. Meski demikian, mantan politisi Partai Demokrat itu meminta maaf dan akan mengikuti proses hukum yang berlaku. Cuitan pegiat media sosial Ferdinand Hutahian yang diduga mengandung ujaran kebencian membuat gaduh di masyarakat. Bahkan, tagar tangkap Ferdinand sempat menggema di sosial media Twitter. Atas kegaduhan itu, Ferdinand mengaku telah menjadi mu'alaf dan meminta maaf. Mantan politikus Partai Demokrat ini mengaku akan melaporkan balik pihak yang telah menyeretnya ke kepolisian terkait dugaan ujaran kebencian yang mengandung sara. Meski demikian, Ferdinand mengaku akan menaati proses hukum yang berlaku. Saya memohon maaf sebesar-besarnya sekali lagi kepada saudara-saudara muslimku dimanapun kini berada yang terlanjur merasa tersakiti, merasa tersinggung atau merasa terserang ya. Tidak sama sekali, bahwa Allah yang kita percaya dan yakini adalah sama. Jadi apa yang terjadi sekarang saya harap kita bisa selesaikan dengan cara yang baik, bahwa kekeliruan orang yang ilmunya masih dangkal harus ditambah, harus dibimbing, harus diajari supaya ke depan semua semakin baik dan saya pun menjadi semakin muslim yang semakin lebih baik. Amin. Harapan saya seperti itu. Terkait proses hukum, Gus, saya akan mengikutinya dengan baik. Saya akan patuhi apapun yang akan dijalankan selama proses hukum ini. Sebelumnya, penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri telah menerbitkan surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP kasus dugaan ujaran kebencian oleh pegiat sosial Ferdinand Hutahian. SPDP untuk Ferdinand Hutahian diterbitkan usai pemeriksaan 5 orang saksi dan 5 orang saksi ahli yang terdiri dari saksi ahli bahasa, sosiologi, pidana, agama, dan ITE. Barreskrim akan memanggil Ferdinand Hutahian untuk diperiksa 10 Januari besok. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Barreskrim Polri telah melayangkan surat tembusan SPDP. Jadi tembusan SPDP, dan juga telah menyampaikan surat panggilan terhadap terlapor FH. Tadi malam tanggal 6 Januari 2022. Surat panggilan tersebut berisi pemanggilan kepada yang bersangkutan untuk menghadap ke penyidik pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, jam 10. Penyidik Direktorat Cyber Barreskrim Polri menerapkan pasal 28 ayat 2 Junto pasal 45A ayat 2 Undang-Undang ITE terkait dengan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian dan atau permusuhan individu atau kelompok berdasarkan sara. Selain itu, penyidik juga menerapkan pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana terkait dengan menyebarkan berita atau pemberitaan bohong yang dapat menimbulkan keonaran di masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.